Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Nurusna Antoni. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan tentang Perang Teluk II. Bagaimana kronologi ceritanya, sebab akibat dari perang tersebut, dan dampaknya bagi negara tersebut. Selamat menyaksikan. Perang Teluk II. Perang Teluk II ini adalah perang yang terjadi di daerah sekitar Teluk Persia yang diawali oleh invasi Irak ke Kuwait sampai serangan pasukan aliansi berbagai negara dari Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia, termasuk Timur Tengah. Lalu bagaimana keadaan pada saat itu? Mari simak videonya. Perang Teluk II atau disebut juga Perang Teluk Persia II disebabkan oleh invasi Irak ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Irak mengerahkan 100.000 pasukan, 2.000 tank, dan beberapa pesawat jet. Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk menguasai Kuwait. Syekh Jabal Al-Ahmed Al-Sabah meninggalkan negaranya, dan Kuwait dijadikan provinsi ke-19 Irak dengan nama Saddamiyat Al-Mitla pada tanggal 28 Agustus 1990. Meskipun begitu, Kuwait membalas serangan Irak dengan serangan udara kecil pada tanggal 3 Agustus 1991 dari pangkalan yang dirahasiakan. Invasi Irak ke Kuwait ini disebabkan oleh merosotnya ekonomi Irak setelah perang 8 tahun dengan Iran. Tengah malam pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak mulai menginvasi Kuwait. Irak menggerakkan 100.000 personil, 2.000 tank, dan beberapa pesawat jet. Akhirnya, setelah Kuwait dikuasai oleh Irak, keluarga kerajaan Kuwait mengungsi di Arab Saudi. Akibat invasi ini, Kuwait meminta bantuan Amerika Serikat pada tanggal 7 Agustus 1990. Amerika Serikat yang berambisi memperkuat pengaruh politiknya di Timur Tengah dan demi kepentingan ekonomi mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul negara-negara lain, baik negara Arab dan Afrika Utara, kecuali Syria, Libya, Yordania, serta Palestina. Kemudian disusul bantuan militer Eropa, khususnya Eropa Barat, Inggris, Prancis, dan Jerman Barat, ditambah negara Eropa Utara dan Eropa Timur, serta 2 negara Asia, Bangladesh, dan Korea Selatan. Sementara dari Amerika, Niger bergabung dalam aliansi pasukan Amerika Serikat dan Eropa di bawah kepemimpinan Jenderal Norman Schwarzkopf dan Jenderal Colin Powell. Sedangkan pasukan negara Arab dipimpin oleh Letjen Khalid bin Sultan. Visi diplomatik antara James Baker dengan Tariq Aziz, Menteri Luar Negeri Irak, gagal pada tanggal 9 Januari 1991. Irak menolak permintaan PBB agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait pada tanggal 15 Januari 1991. Akhirnya, Presiden Amerika Serikat George H. Bush diizinkan menyatakan perang oleh Kongres Amerika Serikat tanggal 12 Januari 1991. Operasi Badai Gurun dimulai tanggal 17 Januari 1991 pada pukul 3.
Target utama pasukan aliansi adalah untuk menghancurkan kekuatan angkatan udara Irak yang diluncurkan dari Arab Saudi dan kekuatan kapal induk aliansi di Laut Merah dan Teluk Persia. Target selanjutnya adalah pusat komando komunikasi, karena jika pusat komando rusak, semangat dan koordinasi tempur Irak akan melemah. Dimulai tanggal 30 Januari 1991, Irak melakukan serangan balasan menghujani Israel, terutama Tel Aviv dan Haifa, serta negara Arab Saudi, dengan serangan rudal Scud buatan Soviet. Irak juga membakar sumur-sumur minyak di Kuwait dan menumpahkan minyak ke Teluk Persia. Saddam Hussein yang merupakan pemimpin Irak tidak mau melepaskan Kuwait. Alhasil, pasukan multinasional dari PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat terpaksa datang dan ikut berperang dan akan membebaskan Kuwait dari Irak. Alasan Kuwait sangat mudah dikuasai adalah karena jumlah pasukan mereka kalah jauh dibanding pasukan Irak. Kuwait hanya mempunyai pasukan sekitar 20.000 tentara, sedangkan Irak mempunyai 100.000 pasukan pada perang ini. Jumlah yang sangat berbanding terbalik, bukan? Pada tanggal 27 Februari 1991, saat segala usaha dari Irak berujung pada kegagalan, hal itu karena Irak sudah tidak bisa lagi bertahan lebih lama dari gempuran tentara multinasional yang memiliki persenjataan yang lebih canggih. Alhasil, Irak harus menarik mundur pasukannya dari Kuwait, dan hal tersebut kemudian menjadi tanda dari berakhirnya Perang Teluk II. Berikut ini adalah penyebab dan dampak Perang Teluk II. Berikut adalah pembelajaran yang dapat diambil, yaitu kita tidak boleh berambisi mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita, seperti yang dilakukan Irak, berambisi ingin menguasai Kuwait yang berakhir dengan kegagalan. Selanjutnya, jangan mudah percaya kepada orang lain meskipun itu sahabat kita. Seperti Irak yang mempercayai Amerika karena telah membantunya di perang sebelumnya. Dan Amerika juga yang membantu Kuwait melawan Irak. Bahkan Amerika yang melakukan agresi militer menghancurkan peradaban Irak di Perang Teluk Ketiga.